Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Istiqomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih sejarah perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Baik, bicara sejarah kurikulum PAI ini berarti kita bicara pada masa ke masa. Dalam hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, awal pertumbuhan kurikulum. Yang kedua, pada masa Orde Lama. Yang ketiga, pada masa Orde Baru. Dan yang keempat, pada masa Reformasi. Awal kurikulum pendidikan Islam dalam materi ini terbagi menjadi 2 masa. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Terus sebelum kemerdekaan, kurikulum pendidikan Islam kurang diperhatikan. Proses pembelajaran berlangsung sederhana. Berarti mengapa demikian? Karena periode ini masih dalam belenggu penjajahan sehingga pendidikan masih kurang diperhatikan. Dengan hal inilah proses pembelajaran masih berlangsung sederhana, baik itu dalam hal materi ataupun tempat. Yang kedua, setelah kemerdekaan. Pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah membentuk Departemen Agama. Lembaga madrasah ini berada di bawah naungan Depak, tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan saja. Hal ini dilakukan demi menunjang pendidikan di Indonesia. Terus selanjutnya pada kurikulum Orde Lama. Kurikulum Orde Lama ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang maupun Belanda. Banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan Islam secara formal mulai berjalan pada tahun 1950. Terus yang kedua, dalam kurikulum Orde Lama ada kurikulum 1952 sampai 1964. Pada tahun ini muncul kurikulum rencana pembelajaran terurai mulai merinci setiap pembelajaran. Muatan dalam kurikulum ini terletak pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa dalam bentuk mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Dan dalam hal ini itu bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila dan manipul usdek yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ada masa Orde Baru. Itu terbagi menjadi 4 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan reaksi terhadap rencana pendidikan TK dan SD yang isinya banyak dipengaruhi oleh politik Orde Lama. Kurikulum 1968 ini merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 1964. Dan yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum ini berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 1984, kurikulum ini merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tanggal 22 Oktober 1984 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti pada tahun ini itu ada perbaikan dalam hal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terus kemudian kurikulum 1994, terbitnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Artinya muatan kurikulum dan konsepnya senapas dengan nilai-nilai Islam. Berarti satu paket ya. Kemudian yang terakhir ada masa reformasi. Masa reformasi ini terbagi menjadi 4 kurikulum. Yang pertama kurikulum 2004,
Kurikulum 2004 ini identik dengan istilah kurikulum berbasis komputer atau KBK. Lembaga madrasah menjadikan kompetensi sebagai basisnya. Supaya apa? Supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, akhlak, dan kepedulian pada masyarakat dan negara. Kemudian lanjut pada kurikulum 2006. Kurikulum ini identik dengan istilah KTSP. Kurikulum ini mengacu pada sistem desentralisasi pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya standar kompetensi dasar ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak sekolah diberi wewenang kurikulum silabus dan penilaian. Kemudian kurikulum 2008 merupakan bentuk respon dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006. Selanjutnya, kurikulum 2013 mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Yang kedua, mewujudkan pendidikan berwawasan lokal, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Jadi berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 ini biar anak didik itu berkarakter yang berakhlak. Kesimpulan di sini, sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia adalah proses panjang transformasi dari pola tradisional berbasis pesantren menuju sistem kurikulum formal nasional yang terus berubah mengikuti dinamika politik, sosial, dan kebutuhan zaman. Namun, tetap pertahankan tujuan utama. Apa tujuan utama itu? Tujuan utama itu pembentukan akhlak, akidah, adab, dan tata kehidupan Islami. Seperti itu dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Maaf bila ada salah dalam tugas ini, dalam tugas presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.